Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Karena berkat rahmatnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu di EAC Talks, Mind Collaboration, multi peran perempuan, mengatur waktu dan menyeimbangkannya di hari Jumat yang penuh dengan keindahan rahmatnya, berkahnya dan maghfirahnya. Salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Sebelum mengawali talkshow ini, marilah kita awali dan menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik sahabat semua yang ada di Facebook, yang ada di Zoom meeting ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Zoom meeting ini, di Facebook ini. Semoga Allah senantiasa membawa kepada kebaikan yang kita akan curahkan di hari ini yang penuh dengan keindahan yang tercurah sampai kepada hati kita yang membuat kita bahagia dengan semua keindahan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Baiklah. Amin. Sebelum mengawali talkshow ini, kita kirim Al-Fatihah yuk untuk keluarga kita. Nah, hari ini spesial banget nih buat mamaku tercinta. Pas ulang tahun tanggal 3 September ini, barakallahu. Masya Allah, barakallahu fiik, Ibu. Berkah dan kasih sayang senantiasa tercurah untuk Amin. mama. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, kita kirim Al-Fatihah yuk untuk warga kita tercinta juga, untuk guru-guru tercinta dan teman-teman kita. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah, bahagia senantiasa lahir batin sampai dunia akhirat. Kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang saatnya kita memasuki acara inti, yaitu adalah talkshow mengenai multiperan perempuan, mengatur waktu dan bagaimana cara menyeimbangkannya. Nah, alhamdulillah hari ini telah hadir Coach Irma. Selamat datang, Irma. Ahlan wa sahlan, Coach Irma. Telah seorang HR manager, bekerja lebih dari 27 tahun di BUMN, yaitu di PT Sukovindo, dengan pengalaman di berbagai bidang, antara lain pengembangan bisnis korporat dan human capital. Saat ini sebagai HR Manager Divisi Human Capital di PT Sukovindo Persero, menangani antara lain corporate culture, knowledge management, change management, dan innovation. Beliau adalah seorang yang positif, witty, periang, dan mampu membuat orang lain bersemangat tentang apa yang akan mereka lakukan, dan seorang learner dan bersemangat mempelajari hal baru atau mempertajam keterampilan. Beliau ada lulusan dari jurusan Statistika Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1993, dan seorang certified coach bersertifikat BNSP, ISQ 3.0, ISQ Corporate Culture Specialist, ISQ Certified Human Resource Management Profesional Menara Kadin Indonesia. Beliau juga seorang ibu rumah tangga, pengurus Las Al-Hakim Sukovindo, pemilik owner Broti Bakri, subhanallah, profesional coach dan seorang penulis. Luar biasa ya, Coach Irma berkenan untuk hadir di acara kita ini. Baik Coach Irma. Coach Irma,
kita Ya. center ke Irma Coach sebentar Eva. ya. Kita center. Baik, halo Coach Irma. Halo juga Coach Eva. Hai, Coach Irma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo juga Coach Nana. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini Coach Irma? Luar biasa, luar biasa. Saya semangat sekali nih mau ketemu Coach Eva, Coach Nana dan teman-teman semua di sini. Ada Ibu Helda, Ibu Niken ya. Ada Ibu Irawati. Nah, ini kakak saya nih. Halo Mbak Ira. Masya Allah. Mbak Ira, Mbak Irawati. Ini kayaknya ada yang mau bergabung juga nih ibu saya nih Ambarwati. Oh iya, Alhamdulillah. Belum bisa connect. Baik. Nah sekarang silakan Coach Irma, dipersilakan waktu dan tempatnya selama 15 menit cerita aja tentang bagaimana multi peran perempuan yang udah Coach Irma jalani, terus bagaimana menjalaninya sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak, sebagai pegawai gitu, sebagai pemilik toko roti gitu, luar biasa ya, dan sebagai pencinta tanaman juga, dan sebagai banyak pengurus majelis taklim misalnya yang tadi dituliskan ya. Jadi kisahkan Coach Irma, silakan dari awal sampai akhir 15 menit dipersilakan Coach Irma sharing pada kita. Silakan. Coach Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya 15 menit kurang ya Coach ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Silakan Coach Irma. Ya. Terima kasih Coach Eva atas waktunya. Saya di sini sharing pengalaman aja ya, karena kemarin kan di info tidak men-sharing materi apapun gitu, karena sesungguhnya saya bukan pakar apapun gitu. Saya hanya menjalani saja apa yang Allah sudah takdirkan, insya Allah baik semuanya. Ya kalau kita bicara mengenai peran ya perempuan, jadi sesungguhnya perempuan maupun laki-laki itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu adalah amal solehnya. Nah, kalau kita runut lagi kita sebagai manusia, kita kan pasti seorang anak ya. Jadi peran pertama kita itu adalah anak. Nah, kemudian ketika kita kemudian besar gitu, kita bersosialisasi. Jadi peran kita ada juga memiliki teman misalnya gitu ya. Nah, kemudian di kemudian hari mungkin kita udah sekolah, kemudian lulus, kita menjadi bekerja gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan yang bekerja. Atau mungkin ada juga yang menikah gitu ya. Menikah dan kemudian dia berperan juga sebagai istri. Nah, kemudian ketika dia memiliki anak, dia bertambah lagi perannya menjadi seorang ibu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya peran kita sebagai individu itu cuma satu ya, sebagai kita diri pribadi, tapi peran kita sebagai makhluk sosial itu banyak sekali gitu. Nah, kalau dilihat bagaimana sih? Jadi kalau kita mau nyadari itu dulu gitu, bahwa peran kita itu multi gitu ya, multi. Ketika kita sudah menyadari peran kita itu multi, baru kita melihat di masing-masing peran itu kita itu mau seperti apa gitu. Ketika kita sudah tahu seperti itu, baru kita bisa benar-benar nih melakukan sesuatu itu dengan ada goals-nya gitu ya, ada goals-nya. Kadang kan kita menjalani peran itu ya pokoknya dari hari ke hari aja. Nah, ketika kita tidak ada goals-nya kan kita nggak bisa nyampe juga ya ke tujuan. Betul nggak, Coach Eva? Iya. Benar sekali, Coach. Ya, nah kemudian salah satu yang mungkin saya diundang ini karena saya bekerja ya, Coach Eva ya. Coach Eva mungkin ibu rumah tangga full, Coach Nana ya bekerja juga tapi bisa dari rumah dan tidak mengikat. Kalau saya memang satu kaki saya itu udah diikat jam 5 sampai jam 8 pagi sampai jam 5. Jadi ya memang ada peran saya
di luar ya, di publik. Kalau peran wanita di rumah domestik dan ada juga peran di publik di luar rumah. Tapi intinya peran perempuan itu sejatinya tidak hanya untuk membangun diri dan keluarganya saja, tapi dia bisa membangun masyarakat dan negara. Seperti itu kali, Coach Eva kurang ya prolognya. Baik. Mungkin Kalau saya kenalan dulu kali ya, beberapa mungkin ada yang belum kenal dengan saya gitu ya. Mungkin, selain yang Coach Eva ceritakan, ya alhamdulillah saya memiliki seorang anak laki-laki yang udah kuliah ya sekarang ya. Kemudian ya saya tinggal di Jakarta. Saya ada beberapa hobi yang tadi sudah Coach Eva sampaikan ya. Dan yang sekarang lagi dirintis adalah menjadi coach profesional. Doakan ya. amin. Amin. Sukses, Coach. Amin. Silakan Coach Eva dilanjut mungkin. Baik, sekarang kita cicat aja nih ya, Coach Na. Mau ngobrol-ngobrol apa nih sama Coach Irma? Ya nih, amazing ya perjalanan karir beliau yang tidak sedikit gitu ya. Yang lebih dari 3 baris. Masya Allah. Dan sebagai ibu juga, sebagai istri gitu loh. Bisa dikabarkan nggak, dijabarkan kepada kami nih Coach Irma bagaimana memanage waktunya gitu loh. Sebagaimana topik kita pagi ini kan, bagaimana kita mengatur waktunya itu. Coach Irma. Ya, ini karena saya mau mengisi ini talkshow ini ya, saya jadi menghitung-hitung nih gitu. Padahal biasanya sih nggak pernah menghitung-hitung. Ternyata saya itu sudah terprogram gitu. Senin sampai Jumat itu sudah terprogram. Gitu. Jadi kalau kita hitung ya, berangkat dari rumah minimal ya saya 6:30. Balik ke rumah lagi rata-rata itu 6:30, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Jadi sesungguhnya rata-rata tuh 12 jam saya sudah terprogram gitu. Saya sudah, istilahnya saya sudah tidak memiliki kekuasaan yang terlalu besar lah terhadap 12 jam itu gitu. Karena apa? 12 jam itu sudah ada rencana tahunan, sudah ada rencana triwulanan, rencana semesteran, rencana mingguan, rencana harian, bahkan per jamnya. Karena misalnya jam sekian saya ada morning call, jam sekian ada kegiatan yang lain, jam sekian ada rapat yang lain. Jadi sesungguhnya kalau Senin sampai Jumat itu yang saya atur itu tinggal setengah hari, yaitu 12 jam lainnya. Nah, kalau kita bagi ya, untuk orang seusia saya, itu rata-rata tidurnya ya 5 sampai 6 jam itu udah cukup, alhamdulillah. Kemudian ya mungkin ada sholat gitu ya, mandi, bersiap-siap, itu sekitar 1 jam gitu ya. Sholat 5 kali 1 jam mungkin ya, terus mandi bersiap-siap 1 jam. Dan itu semua berarti udah 7 jam gitu. Jadi lebihnya itu cuma sedikit ternyata. Lebihnya itu cuma 8 jam ya. 4 jam. Jadi tidur 6 jam, sholat, bersiap-siap, itu 2 jam mungkin ya. Semuanya jadi 8 jam. Sisa waktu saya padahal tinggal 12 jam. Jadi sesungguhnya yang saya atur itu sebenarnya tinggal 4 jam. Nah, 4 jam ini untuk apa? Karena peran saya sebagai istri berarti ada hak dari suami, anak untuk mendapat perhatian dari saya. Dan juga mungkin tanaman, hewan gitu ya. Dan kemudian ada kebutuhan saya sendiri untuk mungkin menghibur diri, ya, misalkan mendengarkan musik, nonton TV, atau dengerin radio, atau ada keinginan saya untuk mengasah skill gitu kan. Nah, kemudian ada kewajiban saya juga sebagai ibu untuk
memastikan ya gizi di rumah itu terpenuhi gitu ya, entah melalui saya masak sendiri atau saya order kepada orang lain gitu ya. Dan tentu saja kerapihan dan pengelolaan di rumah ya, di domestik. Nah itu yang memang tidak boleh terlewat gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya memang terbatas gitu, justru ibu rumah tangga yang full itu memiliki keleluasaan ya untuk dia bisa mengatur waktunya itu lebih banyak dari saya. Saya bisa memiliki pengaturan yang lebih banyak ketika Sabtu Minggu. Ketika Sabtu Minggu berarti saya ada 16 jam yang bisa saya kelola. Nah, itulah biasanya yang saya yang pertama adalah saya minimal seminggu sekali itu menghubungi orang tua. Entah melalui telepon, entah melalui mendatangi. Kalau sekarang kan kadang-kadang agak susah ya lagi pandemi. Nah, kemudian saya juga harus memastikan nih kondisi rumah tuh dalam keadaan yang rapi, menyenangkan gitu ya. Apalagi sekarang kan di rumah terus gitu. Ya kalau rumah berantakan kan nggak enak juga. Nah, kemudian tanaman-tanaman gitu ya. Tapi kalau tanaman-tanaman itu memang harus diperhatikan setiap hari, Coach Nana gitu. Iya, karena ketika cuma seminggu sekali ya, itu udah loh kok tiba-tiba udah ada penyakit gitu. Nah, itu udah agak susah. Jadi kalau kita setiap hari menyirami gitu ya, melihat gitu ya, oh ini ada yang harus diperhatikan, harus dipotong daunnya atau itu jadi pekerjaan kita yang Sabtu Minggu itu jadi lebih ringan. Nah, itu tanaman Coach Nana, apalagi anak gitu kan. Betul. Iya, pasti lebih juga eksklusif ya. Iya. Nah, walaupun kita juga banyak WFH kemarin-kemarin gitu ya, kadang-kadang juga terlupa nih gitu ya, bahwa memang sih kita dekat secara fisik gitu ya, tetapi secara psikis kita dekat nggak gitu. Jadi yang pertama sih saya selalu bertanya kepada anak saya tuh, saya suruh tersenyum dulu. Halo Kevin, apa kabar? Senyumnya mana buat mama hari ini gitu. Jadi dia harus setor senyuman setiap hari kepada saya. Nah, kemudian kalau saya kerja, pasti saya kalau pulang itu saya tanya, apa yang menyenangkan hari ini? Kebanyakan ya. Dulu saya ketika saya juga belum tahu ilmunya, saya nanyanya, gimana pelajarannya? Udah bikin PR belum? Udah sholat belum? Kita nggak tanya perasaannya. Sesuatu yang nggak banget buat anak. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa yang paling menyenangkan di hari ini gitu ya? Hal apa yang bisa dipelajari hari ini? Teman yang menyenangkan apa gitu? Nah, ketika kita mulai menanyakan perasaan, ketika dia punya perasaan yang nggak enak pun dia akan datang gitu. Jadi walaupun kita lagi sibuk, dia akan datang. Mama mau cerita, oke. Ya, jadi kita beralih seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga saya setelah ada perjalanan merenung kali ya, perjalanan juga mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya, bahwa ternyata Islam itu luar biasa ya. Waktu itu nggak sama, waktu itu nggak sama. Jadi kalau misalkan semua orang dikasih kok waktu 24 jam gitu, tapi kok ada yang bisa maksimal, ada yang nggak maksimal gitu ya. Dan ternyata kalau menurut Einstein ya, itu teori relativitas, termasuk relativitas waktu, itu udah diajarkan oleh Islam, bahwa waktu itu memang relatif. Bayangkan ada satu hari yang nilainya sama dengan 83 tahun. Masya Allah. Ada suatu waktu yang nilainya luar biasa ketika kita itu bermunajat. Ada satu hari yang sangat istimewa, hari Arafat. Bahkan di hari-hari biasa pun itu berbeda. Ketika subuh, itu waktu yang seperti apa. Ketika sebelum subuh, waktu yang seperti apa. Ketika asar, gitu.
Jadi saya ingat ada Ustadz, siapa ya tuh yang di Tebet itu? Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir itu waktu itu mengisi pengajian di kantor saya. Seandainya kamu tahu sesuatu yang bukan yang zohir ya, yang kan kita suruh yakin kepada yang goib gitu ya. Ketika kamu tahu sesuatu yang goib itu, bahwa waktu asar itu sangat luar biasa. Bayangkan malaikat turun, terus mengambil amal kebaikan kita, catatan kita, kemudian naik lagi ke atas. Waktu yang dibutuhkan itu berapa? Kalau di waktu dunia kan mungkin ribuan tahun ya. Masya Allah. Setiap hari gitu. Setiap hari. Jadi sebenarnya waktu itu relatif, sangat relatif. Nah, ketika dengerin itu saya langsung yes, benar juga ya. Karena pernah nggak Nana membuat sesuatu gitu ya, merencanakan atau mengerjakan sesuatu, kayaknya nggak selesai gitu ya. Seharian itu nggak bisa gitu, nggak menemukan solusinya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya nggak selesai aja. Nah di kemudian hari kita ulang lagi tuh, penasaran gitu kan, kok nggak selesai? Ternyata sejam selesai gitu. Insya Allah. Jadi kan benar-benar itu relatif gitu. Nah maka kita minta waktu yang manfaat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan ya efektif gitu ya. Ya. Kalau saya melihatnya ke diri saya sendiri, kapan sih waktu-waktu efektif saya gitu. Khususnya misalkan di kantor. Di kantor itu kan ada pekerjaan yang urgent gitu ya. Gitu dikasih tahu, Bu Irma ini harus selesai ya, ditunggu gitu ya. Udah saya nggak ada pilihan lagi buat saya untuk do it now gitu ya. Nah, tapi ada juga yang Bu Irma tolong bikinin konsep ya, ini nanti kita menghadap kapan gini gitu ya. Terus ada juga yang pekerjaan yang saya harus mengkoordinir gitu ya. Mengkoordinir berbagai pihak gitu. Nah, kemudian ada juga pekerjaan yang saya harus mentoring gitu atau coaching gitu kepada tim saya gitu. Nah, saya mencoba melihat waktu saya gitu. Dari waktu jam 8 sampai jam 5. Kapan sih waktu saya itu untuk hal-hal yang urgent memang nggak bisa lagi ya. Hal-hal yang untuk membuat konsep itu kapan gitu. Jadi ketika saya minimal mendapat distract ya, dari orang lain gitu ya. Atau ketika memang saya itu ada yang menghubungi saya. Nah, itu udah waktu koordinasi. Ketika waktunya, kalau saya lihat ya, saya untuk sesuatu membuat menanamkan sesuatu gitu, hal-hal baru, atau jam 12 sampai jam 1 itu biasanya orang juga belum rapat-rapat, kadang-kadang jam 1 sampai jam 2 ya rapat-rapat, kadang-kadang mulainya nanti lagi jam 2 seperti itu. Atau ketika sudah mau pulang gitu ya, baru saya bisa sekalian evaluasi, bisa bikin catatan, oh nanti besok nih saya bisa memulai untuk yang ini, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa misalkan memang waktu itu relatif, ya kita menggunakannya seefektif mungkin gitu. Seperti itu sih, Nak. Yes, Coach. Terima kasih Coach Irma, sangat menginspirasi ya. Masya Allah, Masya Allah. Mas Irma mau tanya ya. Boleh, moderator tapi mau tanya nih. Misalnya ada seorang ibu, seorang wanita yang tadinya dia hanya ibu rumah tangga toh. Kemudian dia memutuskan menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Berarti kan tadi Coach Irma bilang mengenai memprogram. Nah, gimana caranya tuh? Kita mengubah kebiasaan yang tadinya nyantai, terus tambah masuk sebagai seorang entrepreneur, atau kayak saya yang tadinya nyantai, tambah seorang coach, hipnoterapis gitu kan, penulis, nah, kan nambah tuh. Nah, memprogram biar benar-benar waktunya rapih gitu. Gimana tuh? Sampai akhirnya terbentuk habit gitu, Coach Irma. Iya. Sebenarnya saya bukan orang yang planner banget gitu ya. Saya itu memang saya ada perencanaan, tapi saya itu sangat-sangat fleksibel.
Oke, ya, ya. Sangat-sangat Oke. fleksibel. Tapi kalau menurut sekarang itu adalah orang-orang yang bisa survive karena sekarang adalah yang menang adalah yang agile. Nah, saya Agile, termasuk ya. orang yang agile. Agile tuh gimana tuh coach? Agile itu kita udah punya perencanaan yang matang, udah per jamnya, per menitnya udah ada. Tiba-tiba itu tidak bisa dilakukan dan harus ada plan lain. Yang mungkin plan lain itu kita udah siapkan, tapi kita tidak sedetail yang ini. Nah, saya itu orang yang sangat fleksibel, jadi langsung flip gitu, langsung bisa itu. Nah, ya alhamdulillah. Kalau dulu sih kadang-kadang saya agak berini juga dengan orang lain gitu ya, karena saya tidak sedetail orang lain mungkin ya. Tapi prinsipnya adalah kita memasuki peran lain, kita pahami dulu gitu, apa sih perannya gitu. Jadi kayak misalkan Coach Eva pengen jadi entrepreneur, pahami dulu peran entrepreneur itu seperti apa yang Coach Eva inginkan gitu sebagai seorang entrepreneur. Nah, kemudian Coach Eva pengen, apalagi Coach Eva tadi sebagai Coach hipnoterapis, Coach penulis. hipnoterapi. Nah, itu juga kan perannya apa gitu. Jadi ketika udah ada peran, kemudian kalau kita masih baru, yang paling mudah tuh kayak Coach Nana bilang ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita punya role model aja siapa gitu ya. Iya, terus kita tanya kiat-kiat dia tuh apa gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak untuk menjadi dirinya dia gitu. Karena kita tidak disuruh kok untuk berkompetisi dengan orang lain. Ya, kalau dalam Islam kan kita harus berkompetisi dengan diri kita. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sama Israel coach. Kompetisi banget. Israel ikutin ya. dulu nih. Iya, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi ada seorang yang sukses ketika ditanya, dia bilang, ya kamu lebih baik aja 1 derajat aja, 1 derajat hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itu kalau kamu konsisten gitu ya, itu akan melejit ya. Jadi sebenarnya ada goals dulu gitu ya, kemudian ada impian, terus ada tujuan. Nah, cara mencapai tujuan itu apa? Satu sebenarnya, konsisten. Nah, masalahnya konsisten itu banyak godaannya kan, banyak godaannya. Apalagi kalau tujuan kita baik, itu pasti yang menggoda juga banyak. Ada 3 nih tipsnya, Coach Eva. Yang pertama, paksain. Allahumma paksakan. Paksain juga. Yang 3, paksain lagi gitu. Ya, itu teorinya Agim. Dan menurut saya itu worth it. Gitu. Jadi, memang cuma itu kok. Jadi kalau kita rutin berdoa untuk yang setelah sholat duha itu kan ada ya, berdoa terhindar dari kemalasan. Jadi ketika kita sudah yakin, sudah tahu, ya udah paksain, Allah mau paksain. Allah kan kata gini, ya kerjakan aja yang kamu tahu gitu, kerjakan aja yang kamu bisa, ya sisanya tuh Allah yang akan membisakan, Allah yang akan mengajarkan. Gitu Coach Eva, jadi berani aja dulu. Percaya nggak ya, Coach Irma lebih percaya mana ya? Orang yang sukses, yang punya rutinitas, atau orang yang sukses itu nggak punya rutinitas? Biasanya yang mana tuh? Kalau yang wanita-wanita sukses tuh, yang punya rutinitas atau sembarangan gitu waktunya gitu dipakai buat nggak ada rutinitas gitu? Waktu itu kan seperti pedang. Kalau kita ada, jadi bagaimana menggunakannya. Nah, bagaimana kita bisa mengasah sesuatu ya kalau kita nggak membentuk itu menjadi habit. Nah, habit itu kan terbentuk dari yang berulang-ulang, yang kita pikirkan berulang-ulang, yang kita lakukan berulang-ulang. Apapun gitu pengetahuan kita gitu ya, dari nggak bisa masak setiap hari disuruh masak, lama-lama juga bisa masak gitu kan. Nah, dari yang tadinya nggak bisa coaching gitu ya, yang tadinya nyontek, lama-lama ya luar kepala juga. Jadi tidak ada yang instan. Bahkan kalau kata Atta Halilintar,
mie instan pun harus dimasak gitu, Coach. Masya Allah. Semua butuh proses ya, Coach Irma ya, gitu ya, Ya, Coach. betul. Nah, itu adalah bagian kita sebenarnya. Bagian kita adalah mengikhtiar. Bagian Allah adalah result gitu. Tapi memang kalau di kantor pasti kita yang ditanya itu result. Gitu. Cuman memang itu tidak lari dari sunatullah gitu ya. Kalau misalkan prosesnya sudah benar, insya Allah resultnya itu benar. Tapi kalaupun resultnya tidak tercapai, pasti ada hal yang baik dari ketidaktercapaian itu gitu. Jadi kan itu mungkin salah satu cara untuk Allah berkomunikasi ya dengan kita kan. Allah itu berkomunikasi dengan kita melalui kalamnya Al-Quran. Melalui nabinya, jadi kita bisa mengetahui dari sunnah-sunnah Nabi. Melalui penciptaannya, melalui kejadiannya gitu. Jadi jangan yang Coach Eva bilang, ada nih orang yang dia udah itu disiplin, udah rutin atau segala macam, kok ternyata hasilnya nggak seperti yang dia inginkan gitu. Nah, apakah dia salah ketika dia melakukan disiplin, mengikuti ya pokoknya role model yang dia pelajari gitu ya? Ya enggak, karena kita tidak sesungguhnya kita bukan resultnya itu kan kekuasaan Allah. Ya, kayak misalkan sekarang ini ya kita live begini, apakah misalnya saya pertama kali saya ketawa juga pas nanya sama Coach Nana. Coach Nana, ini partisipannya mayoritas siapa gitu ya? Maksudnya kalangan mana biar saya bisa mempersiapkan gitu. Tapi subhanallah ya jawabannya. Coba diulang lagi Coach Nana jawabannya. Silakan Coach. Saya pengen dengar versi Coach Irma sedang menceritakan. Iya, katanya sesungguhnya kita itu tidak mencari viewer gitu ya. Sesungguhnya disinilah kita diuji keikhlasannya. Bagaimana kita mau berbagi dari yang ya pengalaman-pengalaman kita ya, karena kita di sini tidak berteori. Pengalaman-pengalaman kita yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Sesungguhnya viewer kita itu adalah, saya merinding nih ngomongin, viewer kita itu Allah, malaikat, dan Rasulullah. Jadi sebenarnya ini kalau direkod, ini sebenarnya akan berputar nih ketika kita di padang mahsyar nanti. Jadi sesungguhnya segala sesuatu yang kita ucapkan itu dicatat malaikat dan kita harus bertanggungjawabkan. Itu dalam banget tuh, Sarah. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebagaimana yang kita rencanakan dari awal ya bersama Coach Eva juga Coach Marini gitu kan ya. Dan sekarang kita alhamdulillah dihadirkan Allah ya seorang wanita yang memiliki multi peran, Masya Allah, tabarakallah, yang tidak hanya sebagai ibu, tidak hanya sebagai istri, namun perannya di dunia ini sangat luar biasa. Dan ini juga di waktu yang tepat Allah memberikan kami ya seorang Coach Irma gitu kan menjadi mengkomplitkan collaboration menjadi mind collaboration. Kenapa pas ditanya viewernya siapa ya, memang ini adalah ladang bagi kami ya, Coach Eva, Coach Marini yang pertama-tama diberikan Allah kesempatan untuk meluncurkan LLC Talk ini gitu loh. Jadi kalau hanya untuk dunia, banyaklah yang hebat masternya di dunia ya, yang memiliki ilmu yang luar biasa banyak sekali gitu loh. Tetapi fokus kita di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan waktu yang sangat terbatas ini ketika nanti kita harus berpindah kepada kehidupan dan waktu yang sangat lama yaitu alam barzah. Bagaimana kondisi kita nanti di alam barzah. Nah, melalui inilah gitu waktu-waktu sisa waktu yang Allah berikan inilah yang kami coba untuk kumpulkan melalui Jumat yang penuh berkah ya.
berharap bahwa Rasulullah berkenan memandang kami nanti, memandang kita semua gitu kan, yang menunggu kita di telaga Kausar ya, di telaga Kausar, dan kita dipilih Rasulullah untuk minum air telaga Kausar dari suapan tangan beliau yang begitu lembut ya, untuk orang-orang seperti kita ini gitu ya. Sedikit ini diharapkan mampu memaksimalkan waktu yang ada untuk menjadi bekal kehidupan kita nanti, umur kita kedua nanti di alam barzah. Begitu Coach Irma. Jadi kalau misalnya ketika nanti kita meluncurkan, viewernya kita mengandalkan ini nggak ada yang melihat apa segala macam, ini nggak mungkin kalau nggak ada yang melihat. Makanya guru kita ya Pak Ari berpesan bahwa lakukan dengan hati, maka Allah saja kita maksimalkan waktu kita di sini, maka giliran Allah yang mendatangkan para viewer itu sendiri, viewer pilihan Allah. Seperti itu ya Coach Irma. Ya, Coach Eva. Nah, kemudian sebenarnya ketika Coach Eva, Coach Sana ngomong begitu, saya langsung introspeksi juga gitu ya. Ya memang sebenarnya kita ngobrol-ngobrol begini ya, kita harus pertama kali adalah manfaat apa yang kita peroleh gitu ya. Harus ada manfaat buat diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan kita sharing seperti ini. Jadi bisa berbagi pengalaman dengan yang lain gitu ya. Benar sekali, Coach. Mau tanya lagi. Sama. Kenapa, Coach mau Eva? tanya. Kayada mau tanya, Kayada? Kakak mau tanya? Ada sebenarnya, Pak. Silakan Kakak. Silakan Kayada. Ibu. Ini agak menyimpang sedikit ya, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Tanya, silakan. Dalam rumah tangga, beban perempuan menjadi lebih besar. Perempuan harus pintar mengatur ekonomi, pola hidup. Di sini perempuan dianugerahkan oleh perasaan yang lebih sensitif dan emosional dibanding dengan laki-laki. Jadi yang saya tanyakan, apa kiat-kiat apa saja yang harus ditempuh dalam situasi pandemi ini supaya dapat memberi yang terbaik untuk keluarga. Silakan Kak Sirma. Ya, terima kasih Ibu Elda. Ya memang tugasnya perempuan ya kelihatannya di rumah aja ya. Tapi sebenarnya dari A sampai Z itu banyak gitu yang harus di handle gitu, yang harus dikelola. Nah, kalau dalam situasi pandemi ini malah perempuan menjadi lebih besar perannya ya. Jadi dia apalagi kalau misalkan ekonomi juga berkurang gitu ya, pemasukannya berkurang, itu bagaimana dicukup-cukupin gitu kan ya Bu Elda ya. Nah kemudian bagaimana membuat keluarga juga tetap sehat gitu. Kalau saya prinsipnya gini Bu Elda, yang saya makan itulah obat saya gitu. Jadi jangan sampai obat itu adalah makanan saya. Jadi kalau makan itu pilih yang sayuran, buah-buahan gitu ya. Bahkan kalau ternyata nih di pandemi ini kayaknya sayuran jadi lebih mahal ya. Kalau saya jarang beli sayuran karena di rumah alhamdulillah suami itu menanam sayuran. Dan kemudian ada pohon-pohon buah juga gitu. Jadi paling tidak itu ada pepaya, ada jambu biji gitu. Terus ada tomat seperti itu. Kalau sayuran-sayuran lain juga saya petik sendiri. Nah, ketika itu udah asupannya udah bergizi, ya lumayan Bu Elda. Jadi yang paling penting itu kan sebenarnya sehat dulu ya. Ketika kita sudah sehat, baru tuh ada keinginan untuk merapikan rumah, gitu kan. Ngobrol-ngobrol dengan anak, berpikir mungkin apa ya yang kira-kira
bisa diusahakan untuk menambah penghasilan keluarga gitu. Seperti itu Bu Elda. Jadi ya menerima dulu kondisi yang ada itu, menerima dulu. Nah, ketika kita sudah bisa menerima kondisi yang ada, baru tuh kita bisa memulai apa yang kita bisa gitu. Jadi itu sebenarnya itu game of mind ya Bu, istilahnya kalau zaman sekarang ya. Terkadang orang itu fokus kepada apa yang hilang gitu. Nah ini saya boleh ya, Coach Eva, saya mau sharing dari hasil membaca saya bukunya Coach Eva nih. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada saya baca sebentar ya Bu Elda ya. Iya, Cak. Hidup saya biasa-biasa saja saat itu ketika ini ya, bahkan hampa mengada. Lulus S1 saya sempat bekerja beberapa bulan sebagai sales marketing person. Ada achievement yang saya raih saat itu. Saya mampu menjual produk dalam waktu yang tidak lama. Lalu lulus S2, ini Coach Eva luar biasa nih, S2 dari bisnis ITB dengan IPK 4,0. Subhanallah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Lulus S2, saya bekerja di salah satu recording company sebagai strategic marketing compilation. Namun sayang, saya belum lama berkarir di sana, sudah keburu menikah. Sejak itulah perjuangan melawan rasa ingin bekerja dimulai. Sejak 2002, saya hijrah setelah menikah ke wilayah perminyakan di Chevron Duri, Riau. Saat itu pertama kali hijrah ke sana, melihat area perminyakan dengan pompa angguknya dan gersangnya. Keadaan di sana saya lemas. Hidup saya berasa berakhir. Sejak itu hidup saya sangatlah terasa biasa. Hingga akhirnya hamil dan lahirlah Dimas di Jakarta. Saya sangka saya bahagia setelah menikah. Setelah punya anak. Namun hidup saya terasa miserable, menderita. Kadang anak jadi korban saya marahi karena susah tidur. Karena saya diduri merasa terpuruk, tidak punya kerjaan. Betapa jahiliyahnya saya waktu itu. Subhanallah, ini saya recommended nih untuk beli. Jadi apa yang terjadi? Man of mind. Jadi Coach Eva saat itu berfokus kepada yang hilang. Jadi kalau otak kita tuh terbagi dua ya. Ada fokus kepada yang hilang, sama fokus kepada yang kita ada gitu. Nah, ketika saat itu Coach Eva fokus kepada yang hilang gitu. Yang hilang itulah yang ditangisi gitu ya. Padahal apa yang didapat saat itu, itulah yang harusnya diapresiasi. Jadi dia kehidupan yang baik, yang pastinya berkecukupan lah Chevron ya. Nah kemudian yang tenang gitu kan, karena jauh dari keramaian. Yang kemudian terus tidak lama kemudian punya anak. Dan itu yang terlupa gitu. Jadi saat itu ya, saat ini sih Coach Eva udah beda. Alhamdulillah. Saat itu Coach Eva tuh fokus pada yang hilang, bukan kepada fokus yang dimiliki. Jadi saran saya sih Bu Elda, kita semua mengalami pandemi ini gitu ya. Kita yakin bahwa yang terjadi pada diri kita itu sesuai dengan kemampuan kita, karena itu sudah dijanjikan Allah. Jadi kita hanya menerima, terus kemudian oke, ya Allah, kondisinya seperti ini, terus apa yang saya miliki? Yang tidak saya miliki, yang hilang itu pasti ada. Pasti ada. Tapi saya akan fokus kepada apa yang saya miliki. Dan kemudian di situ saya akan banyak bersyukur. Nah, ketika kita banyak bersyukur, akan banyak lagi nikmat yang ditambahkan sama Allah di situ. Yang tadinya tidak terfikirkan, kemudian Allah ilhamkan gitu kepada kita. Itu seperti itu Bu Elda, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Insightful, yang luar biasa. Baik, sekarang mengenai menyeimbangkan waktu nih, Coach Irma. Nah, menyeimbangkan waktu ini, mungkin nanti Coach bisa ini ya, bisa chit-chat gitu ya, ngobrol sama kita di sini. Coach Irma, kita ini kan makhluk individu, tadi Coach Irma bilang, kita juga makhluk sosial. Nah, bagaimana gimana ya? Saya ngeliatnya sih kayaknya dalam menyeimbangkan waktu ini kita benar-benar butuh
petunjuk Allah ya, antara kita sebagai makhluk individu, kita sebagai makhluk sosial gitu. Kayaknya kalau kita hanya bikin jadwal gitu, tapi tanpa melibatkan Allah dalam itunya, kayaknya lebih apa ya? Belum tentu seimbang gitu ya. Menurut Coach Irma gimana pengalamannya sama Coach Na nih? Siapa dulu nih? Ya, silakan Coach Na dulu mungkin. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Coach Eva atas kesempatannya. Sambil tetap kita bersalawat ya, pendengar semua dimanapun berada ya, karena hari ini hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk sebanyak-banyaknya memperbanyak salawat di hari ini ya. Bagi yang sudah membaca Al-Kahfi, alhamdulillah, tapi bagi yang belum nanti kita manfaatkan waktu hari Jumat ini. Baik, sebagaimana yang sudah Coach Irma sampaikan tadi ya, manajemen waktu di antara waktu beliau yang 24 jam sama, tapi beliau bisa berkarir ya di dunia, berkarir untuk Allah, mengarrange pengajian, mengatur waktu untuk mencari guru, mengisi waktu dengan kajian gitu ya. Beliau juga tetap seperti kita semua menjalankan perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak ya. Nah, sebagai leader di perusahaan, dan semuanya bertepatan, harus melakukan percepatan demi percepatan agar timeline yang beliau lakukan itu sesuai ya, Coach Irma, begitu ya. Nah, seperti yang Coach Eva bilang tadi, waktu di sini, siapakah sesungguhnya memiliki waktu, gitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya waktu yang kita dititipkan ke kita? Dalam sebuah hadis Tirmizi, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan diri dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi di sini untuk menyeimbangkan waktu, untuk membagi waktu, kita sebagai hamba haruslah mendahulukan kebutuhan dari sang pemilik waktu. Izin berbagi pengalaman ya, sebagaimana yang menjadi filosofi acara ini, duduknya saya, Coach Nurdiana, Coach Eva, Coach Irma, bukanlah orang yang paling banyak ilmu di antara teman-teman semua, bukan. Tetapi inilah jalan kami untuk memanfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah, ya, untuk menyiapkan perjalanan yang memang panjang sekali gitu di alam barzakh kelak. Seperti itu. Nah, Allah kabulkan permintaan kita semua untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal jariah. Nah, diharapkan dengan waktu yang Allah titipkan ini, melalui acara ini Allah terima sebagai jariah dan menjadi umur kedua kita semua nanti di alam barzakh ketika memang kita sudah tidak di sini. Nah, berkaitan dengan menyeimbangkan waktu, dari yang saya pelajari, dari yang saya alami gitu kan ya, banyak kegiatan, pastinya tidak langsung smooth ya untuk mengatur waktu, ada anak yang harus diurus gitu kan, ada keluarga yang harus kita prioritaskan, namun tugas kita sebagai khalifah nyampe risalah di bumi Allah ini juga harus kita tegakkan seperti itu ya, gitu. Nah, ketika kita ingin berperan menjadi sesuatu, kita tanya dulu, seperti yang Coach Irma, Coach Eva sampaikan, mau milih peran sebagaimana sih, sebagai apa sih kita di muka bumi ini. Nah, ketika kita menyadari peran kita hanya sebagai hamba Allah, gitu ya, jadi betul-betul waktu yang kita gunakan untuk penghambaan diri kita kepada Allah itulah yang bisa membantu kita menjalankan semua peran kita dengan semua dinamika yang ada. Contoh misalnya, sebagai seorang professional coach, juga sebagai seorang yang berusaha untuk menyampaikan apa yang
Allah titipkan gitu ya, sebagai seorang ibu yang juga harus mendidik anak-anak. Kalau misalnya setting time-nya tadi seperti yang Coach Irma bilang, kita nggak bisa fleksibel gitu ya, ataupun kita harus trik waktu. Ketika goalnya untuk dunia, itu kita akan dibuat pusing gitu. Aduh, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Tapi ketika kita menyadari peran kita sebagai hamba Allah di sini, maka waktu itu kita kembalikan kepada Allah. Kita minta tolong lagi kepada Allah, ya Allah. Diri ini adalah milikmu. Waktu ini adalah milikmu. Ketika peran kita sebagai hamba sudah kita sadar kita hamba Allah, ada di mana, ada di dunia, dan mau kemana, dan kita harus balik lagi ke Allah, maka dengan kita meminta seperti yang di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ya 17 kali sehari untuk standar ya, standar anak-anak, dan kalau misalnya standar Ustadz Adi Hidayat itu 40 waktu ya, sholat kita itu udah minimal tuh, sholat-sholat yang lain ya, sholat sunnah dan lain sebagainya gitu. Iya karena budua, iya karena stain. Kita mintakan kepada Allah. Kita mintakan kepada Allah agar bisa mengatur waktu. Seperti itu. Dan seperti yang Coach Irma bilang tadi di awal, bahwa ada prime waktu yang Allah berikan. Nah, ketika kita memprioritaskan waktu kita sebagai hamba, melaksanakan apa-apa yang Allah inginkan, seperti mulai hari dengan tahajud, gitu ya, beristighfar sebelum waktu subuh, gitu kan ya. Kita menunggu Allah. Di semua aktivitas kita itu kita niatkan untuk menunggu Allah, maka itulah keberkahan, dan Allah, demi Allah pasti diberikan Allah kemudahan. Jadi ini yang bisa saya bagi, sadari peran kita sebagai hamba Allah, waktu yang Allah titipkan ini untuk apa? Jadi kita prioritaskan dulu untuk pemilik jiwa kita. Dengan demikian, Allah akan memudahkan. Sebagaimana guru kami yang tercinta, Kak Ari Ginanjar ya, bismillah, Allah lindungi beliau, dia mudahkan semua urusannya, Allah sehatkan keluarganya, mengatakan kita maksimalkan usaha kita, biarkan Allah yang menyempurnakannya. Kita susun rencana kita, biarkan Allah yang memudahkannya. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan adalah dalam rangka kita menuju percepatan kita, pendekatan kita kepada Allah, apapun itu perannya. Entah itu wanita karir ya, dengan segudang agenda, ketika kita mematok bahwa saya harus bertemu Allah di jam segini dan tidak boleh telat, itu demi Allah, Allah akan atur semuanya. Jadi bagaimana kita memanage waktu adalah waktu kita ke Allah dulu yang kita jaga. Sebagaimana kita takut misalnya ya, takut terlambat nih di kantor, amanonya telat, merah telat, takut ditungguin bos nih meeting, harus datang. Nah bagaimana kita memperlakukan Allah? Nah begitulah Allah memperlakukan kita. Sebagaimana yang ada di hadis Qudsi, ketika kita berjalan menuju Allah, Allah berlari. Ketika kita berlari, Allah semakin dekat. Nah demikian Coach Irma, Coach Eva, dan teman-teman semua yang bisa saya share tentang bagaimana kita harus memanage waktu ini. Apapun kegiatan kita, kita jaga. Jangan sampai Allah yang menunggu kita. Jangan sampai. Tetapi kita bikin time schedule, kita lah yang harus menunggu Allah. Maka sebelum Allah panggil kita sudah datang, jadi apapun yang menjadi schedule kita akan Allah mudahkan, itu udah menjadi janji Allah. Berbicara seperti ini bukan berarti, oh iya harus saya sudah sempurna dan tidak pernah mau, bukan. Auzubillah min zalik ya, hanya Rasulullah yang bisa sempurna dalam itu. Kita sama-sama. Tapi dari yang saya alami, ketika sholat berantakan, maka berantakanlah semuanya. Tapi ketika kita menuju Allah, kita menunggu Allah, maka semuanya akan mudah. Sebagaimana Coach Irma yang hari ini harusnya jatahnya ngantor ya, Coach ya, tapi harus berbagi dengan kita di sini dan
Alhamdulillah Allah mudahkan, karena Coach Irma ingin berbagi, ingin memberi sesuatu di agama Allah gitu, maka Allah mudahkan. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai hamba Allah untuk menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan dan memprioritaskan Allah dalam segala sesuatu, sesibuk apapun kita, apapun peran kita, sebanyak apapun schedule kita, ketika kita patokkan waktu Allah di atas segalanya, sebagaimana prinsip dari SQ ya, Coach Irma, ya Allah, untuk Allah, 75% untuk Allah, 25%-nya bolehlah. Gitu. Seperti itu, maka Allah akan mudahkan semuanya. Allah alam, bisawab, jika memang ada kekurangan dan kesalahan itu pasti dari saya, namun jika ada yang sharing saya yang bermanfaat buat teman-teman, itu pasti dari Allah yang menginginkan kita memprioritaskan Allah di atas segalanya dalam memanage waktu ini. Demikian Coach Irma, Coach Eva. Subhanallah, Masya Allah, Coach Nana. Dalam banget nih maknanya, alhamdulillah ya, kita bisa mendengarkan apa yang tadi Nana sampaikan itu. Memang kita sesungguhnya kita itu menunggu waktu sholat ya, Coach Nana ya. Yes. Jadi kegiatan kita itu ya dalam rangka melakukan hal yang positif di antara menunggu waktu sholat. Gimana? Masya Allah, Masya Allah. Mungkin penutup dari saya karena ini udah jam 8 juga. Jadi kita nggak perlu takut ya. Silakan. Iya, jadi bedanya perempuan dan laki-laki itu karena kita kan ada keunggulan ya, kita mengandung, alhamdulillah melahirkan. Itu sebenarnya yang membuat kita lebih mulia. Tapi bukan berarti perempuan yang tidak mengandung atau melahirkan tidak mulia, karena kita lihat juga ada Ibunda Aisyah yang tidak mengandung dan melahirkan. Kemudian ada juga Ibunda Maryam yang tidak memiliki suami gitu ya. Nah, tapi kalau ketika perempuan itu memiliki suami, mengandung, melahirkan, itu luar biasa, itu keunggulan yang luar biasa dari Allah. Nah, keunggulan yang lainnya adalah perempuan itu dianugerahi kemudahan untuk dia senang dengan keindahan, kerapihan. Dia kemudian dia lebih peka. Nah, hal-hal itulah yang harusnya kita kembangkan. Baik apakah kita itu berkarir di luar rumah atau kita memaksimalkan diri kita di domestik, di rumah tangga, ataupun untuk kegiatan sosial, kegiatan masyarakat lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian ya kalau untuk menyeimbangkan ya, jadi gini, saya ingat nih pesan dari ibu saya ya, kalau kita mengurus diri kita sendiri itu gampang. Tapi ketika kita sudah mau peduli kepada orang lain, nah itu adalah seninya. Bagaimana kita peran kita yang beragam tadi, dan di setiap peran itu ada hak mereka. Jadi ada hak suami untuk mendapat perhatian, ada hak anak untuk mendapat perhatian, ada hak orang tua untuk mendapat perhatian, ada hak mertua untuk mendapat perhatian, ada hak tetangga kita, gitu ya, teman-teman kita, gitu ya. Kemudian tanaman, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya, bahkan benda-benda mati yang ada di rumah kita itu juga harus mendapat perhatian kita, untuk kita tata, untuk kita sayangi. Nah, ketika kita sadar hal seperti itu, maka kita harus memberikan hak mereka, karena ketika kita tidak memberikan, kita zalim. Jadi kalau misalkan di kantor tuh ada yang senang sekali kerja gitu sampai malam, bahkan cuti pun tidak diambil, saya suka mengingatkan, jangan zolim terhadap diri sendiri kalau misalkan dia tidak peduli dengan yang lain. Karena di diri sendiri pun ada hak diri untuk beristirahat. Ambillah cuti itu, gunakan untuk memberikan perhatian kepada yang memang berhak mendapat perhatian kita. Jadi semuanya itu bisa apa ya, seimbang. Gitu sih Coach Eva, Coach Nana, terima kasih atas kesempatan saya bisa sharing pagi ini. Saya juga mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang disampaikan kurang berkenan. Pastinya banyak mungkin kekeliruan dari saya yang insya Allah saya benar-benar alpa akan hal itu, dan saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Jazakillah khairan. Terima kasih Coach Eva, Coach Nana. Sama-sama Coach Irma. Wow, Masya Allah.
Terima kasih banyak loh insight-nya Coach Irma. Sangat bermanfaat pastinya ya Coach Eva ya buat kita di sini ya ibu-ibu ya, Bu Elda, Bu Rawati, Bu Amber, Bu Niken nih, dan siapa lagi nih yang datang di studio di Zoom nih. Masya Allah. Dan buat teman-teman semua sama-sama ya, seperti yang Coach Irma bilang tadi, mohon maaf lahir batin atas semua kekeliruan. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman yang pastinya dipilih Allah untuk menyaksikan ini semua. Jika memang ada manfaatnya, alhamdulillah itu pasti dari Allah. Namun jika ada kealfahan, itu semata-mata dari kami yang masih fakir ilmu. Mohon dimaafkan lahir batin. Silakan Coach Eva. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi dari Coach Nurdiana, Coach Irma yang mengenai menyeimbangkan. Karena dalam menyeimbangkan itu kita mesti mendahulukan Allah, dan kita tidak perlu takut gitu ya, Kusna ya. Tidak perlu takut bahwa nanti kalau mendahulukan Allah, kegiatan duniaku gimana gitu. Justru malah kebalikan ya. Barang siapa bekerja untuk Allah, barang siapa bekerja buat akhirat, akhirat dapat, dunia dapat ya. Gitu. Masya Allah. Dari Coach Irma tadi ternyata baru disadari bahwa ternyata semua punya hak gitu. Nah, kita gimana caranya menunaikan hak-hak orang lain itu gitu loh, dengan menjalani waktu itu gitu. Menjadi waktu demi waktu yang kita miliki itu, sehingga memang keseimbangan tuh benar-benar bisa kita dapatkan gitu dalam kehidupan kita. Keseimbangan mengenai waktu. Nah, begitu saja mungkin di akhir penghujung acara ini. Terima kasih banyak kepada Coach Irma dan Coach Nurdiana yang Masya Allah telah menyampaikan sharingnya tentang multiperan perempuan. Dan terima kasih teman-teman FB semua yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Dan terima kasih teman-teman di Zoom meeting, Kak Elda, Bu Irawati, Bu Ambarwati, dan Mbak Niken. Terima kasih banyak kesediaannya untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk bisa menjalani peran kita sebagai perempuan dengan fungsi khalifah dan pengabdian kita pada Allah masing-masing. Di akhir kata saya mau membaca surat Wal Asri demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir dan batin atas penyampaian yang selama 1 jam ini. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Irma, Coach Eva, kita reminder teman-teman ya yang di FB ataupun di Zoom, bagi yang ingin mendapatkan sesi coaching, kita memberikan free coaching ya. Coach Irma ya. Silakan komentar di Facebook, nanti komentar 3 komentar pertama dapat free coaching, 3 like pertama dapat free hipno. Nah, kalau yang berminat silahkan hubungi Kak Elda, penanya pertama bisa mau dapat hipnoterapi atau coaching terserah. Ya, Coach Irma, Coach Eva dan saya insya Allah bisa memberikan infak waktu ya untuk bersama kita semua. Ya, oke, siap. Maaf lahir batin semuanya. Coach Irma, Coach Eva.